Pengertian perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP, pengertian pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dari pengertian tersebut dapat diketahui mengenai beberapa hal, yaitu yang pertama, pembayaran pajak kepada negara sifatnya wajib bagi baik itu wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Yang kedua, pemungutan pajak oleh negara sifatnya memaksa, namun harus tetap berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan agar selaras dengan asas-asas pemungutan pajak yang baik. Yang ketiga, wajib pajak tidak akan merasakan secara langsung manfaat dari pajak yang telah dibayarkannya, tetapi wajib pajak akan mendapatkan manfaat pembayaran secara tidak langsung melalui program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah yang dibiayai dengan pajak yang telah dikumpulkan. Dan yang terakhir, pembayaran pajak merupakan perwujudan sikap gotong royong warga negara untuk bersama-sama membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional, di mana pengeluaran negara dan pembangunan nasional tersebut dilaksanakan dengan tujuan utama, yaitu untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Fungsi pajak diantaranya yaitu yang pertama ada fungsi mengatur atau regularen. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Yang kedua ada fungsi anggaran atau budgeter. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Nah, biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Yang ketiga ada fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan juga penggunaan pajak secara efektif dan efisien. Yang terakhir ada fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pajak di Indonesia. Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan juga pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh DJP meliputi pajak penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN, yaitu pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean atau dalam wilayah Indonesia. Orang pribadi, perusahaan maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak
akan dikenakan PPN. Yang ketiga ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Nah, selain dikenakan PPN, pengonsumsian barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah juga dikenakan PPNBM, yang dimana diantaranya yaitu ada barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu yang pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Yang keempat ada bea materai, yaitu pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Yang kelima ada pajak bumi dan bangunan atau PBB tertentu, yaitu pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah ataupun bangunan. PBB merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh realisasi penerimaannya PBB diserahkan kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Yang keenam ada pajak karbon, yaitu pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup. Untuk pajak daerah, selanjutnya pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten ataupun kota. Jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah meliputi pajak provinsi, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak kabupaten atau kota, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, dan juga pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai administrasi perpajakan di Indonesia. Pengertian administrasi pajak atau tax administration adalah pencatatan, penggolongan, penyimpanan, dan layanan terhadap kewajiban atau hak wajib pajak yang dilakukan di kantor pajak maupun di kantor wajib pajak. Tax administration merupakan kepentingan baik negara sebagai pemungut pajak dan wajib pajak sebagai pelaksana hak dan kewajiban pajak. Di Indonesia, pajak penghasilan atau PPh diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Sedangkan pajak pertambahan nilai atau PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Untuk pajak daerah terdapat berbagai peraturan yang mengatur pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya mengenai tujuan administrasi perpajakan. Berdasarkan rumusan Richard Byrd, tujuan administrasi perpajakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada enumeration, yakni mengidentifikasi wajib pajak dalam bentuk pemberian NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nah, ketentuan mengenai enumeration di Indonesia diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang kedua yaitu ada estimation, yakni menghitung atau mengestimasi berapa jumlah pajak yang akan terutang dan harus dibayar oleh wajib pajak. Nah, ketentuan mengenai estimation diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Pasal 25 ini dikenal juga dengan pelunasan pajak pada tahun berjalan. Dan yang ketiga yaitu ada enforcement, yakni melakukan upaya dan tindakan supaya utang pajak dibayar oleh wajib pajak tepat pada waktunya. Ketentuan tentang enforcement
di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Tindakan enforcement ini dapat berupa surat teguran, surat paksa, sita, pelelangan, pencegahan, dan penyanderaan. Selanjutnya yaitu ada tahapan administrasi pajak. Yang pertama yaitu pendaftaran sebagai wajib pajak adalah alur perpajakan di Indonesia yang paling pertama. Nah, dalam hal ini silahkan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara online atau dengan mengunjungi KPP setempat. Nah, setelah itu akan memperoleh kartu tanda wajib pajak yang dikenal sebagai NPWP. Yang kedua yaitu melakukan perhitungan. Setelah terdaftar sebagai wajib pajak, selanjutnya melakukan perhitungan sendiri terkait besarnya pajak terutang. Hal ini mengacu pada sistem perpajakan Indonesia yaitu self-assessment. Yang selanjutnya yaitu pemotongan pajak pihak lain. Hal ini bisa dilakukan oleh beberapa wajib pajak yang memiliki tanggungan pungutan pajak dari pihak lain, seperti halnya wajib pajak badan yang memungut pajak atas penghasilan karyawannya. Yang keempat yaitu ada pembayaran pajak. Wajib pajak perlu melakukan pembayaran sesuai jadwal yang ditentukan. Yang kelima yaitu pelaporan pajak. Wajib pajak melakukan pelaporan terkait pajak terutang di sistem perpajakan DJP. Yang keenam yaitu lakukan pembukuan. Nah, melakukan pembukuan pajak secara rinci terkait pemasukan, sumber kekayaan, dan lainnya. Yang ketujuh yaitu pemeriksaan pajak. Dalam hal ini, seorang wajib pajak memiliki kewajiban untuk mengikuti setiap proses pemeriksaan dengan baik. Nah, sedangkan ketika ditemukan ketidaksesuaian data lapangan dengan laporan, akan ada beberapa kemungkinan yang bisa dialami oleh wajib pajak. Dalam hal ini, wajib pajak bisa terkena sanksi baik administrasi, denda, maupun kurungan. Tahap selanjutnya yaitu ada restitusi. Proses restitusi bisa dilakukan oleh wajib pajak setelah menjalani pemeriksaan pajak. Hal ini merupakan proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang sebelumnya sudah dilakukan oleh wajib pajak. Selanjutnya yaitu ada pengajuan pembetulan ketetapan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti alur yang ada dan memberikan lampiran beberapa bukti terkait. Dan yang selanjutnya yaitu pengajuan banding. Berdasarkan hasil ketetapan yang sudah dikeluarkan oleh pihak perpajakan, wajib pajak mampu melakukan pengajuan banding. Hal ini bisa dilakukan ketika hasilnya dirasa tidak sesuai dengan kondisi wajib pajak. Keberatan tersebut biasanya melalui pengadilan pajak. Tahap selanjutnya yaitu pengajuan keringanan denda. Jika wajib pajak terkena sanksi dalam bidang perpajakan dan dirasa terlalu berat, maka wajib pajak bisa melakukan pengajuan untuk keringanan. Dalam hal ini, pengajuan keringanan atau penghapusan ini berlaku untuk jenis saksi administrasi pajak. Selanjutnya yaitu pengajuan pembatalan. Wajib pajak juga bisa mengajukan pembatalan pajak jika memang ditemukan ketidaksesuaian temuan di lapangan. Dalam hal ini, pengajuan pembatalan yang disetujui, maka ketetapannya dianggap tidak berlaku lagi. Dan yang terakhir yaitu ada penghapusan NPWP. Hal ini bisa terjadi jika wajib pajak terbukti tidak mampu lagi untuk menunaikan kewajiban pajaknya. Dalam hal ini, wajib pajak dianggap tidak memenuhi persyaratan objektif dan subjektif untuk menjadi seorang wajib pajak. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Selanjutnya yaitu kriteria administrasi pajak yang baik. Yang pertama, dapat mengamankan penerimaan negara. Yang kedua, berdasarkan aturan undang-undang pajak yang sah. Yang ketiga, menyelenggarakan sistem perpajakan yang efektif dan efisien. Yang keempat, pelaksanaan sesuai dengan peraturan. Yang kelima, merealisasikan perpajakan yang sah.
Yang keenam yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan juga yang ketujuh yaitu mencegah segala tindakan penyelewengan, perpajakan, dan memberikan sanksi dan juga hukuman yang adil tentunya. Untuk selanjutnya yaitu sistem administrasi pajak modern di Indonesia atau disebut juga dengan Qritex. Qritex adalah sistem administrasi perpajakan yang bertujuan untuk mengotomatisasi berbagai proses bisnis yang dilakukan oleh DJP atau disingkat juga dengan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini dirancang untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka dan sekaligus meningkatkan juga efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data pajak. Yang selanjutnya yaitu otomatisasi Qritex dalam administrasi perpajakan dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama yaitu proses pendaftaran wajib pajak dilakukan secara online. Yang kedua yaitu proses surat pemberitahuan dan juga dokumen dilakukan dengan cepat dan juga tentunya efisien. Yang ketiga yaitu proses pembayaran ataupun dengan keuangan itu dilakukan secara online. Yang keempat yaitu kegiatan pemeriksaan dan juga penagihan pajak dilakukan secara transparan. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur unggulan di Qritex. Yang pertama ada Tax Payer Ledger, di mana fitur ini memungkinkan bahwa wajib pajak untuk memantau seluruh transaksi perpajakan secara real time. Dengan demikian, wajib pajak dapat selalu memastikan bahwa data perpajakan mereka akurat dan terkini. Yang kedua ada Tax Payer Service, di mana wajib pajak dapat mengajukan permohonan atau konsultasi pajak secara online melalui aplikasi Qritex tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan pajak atau KPP. Yang ketiga ada deposit pajak. Fitur ini memungkinkan bahwa wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak melalui deposit. Tanggal pembayarannya dihitung berdasarkan tanggal top up deposit, sehingga wajib pajak dapat terhindar dari sanksi administrasi yang timbul akibat keterlambatan pembayaran. Lalu, manfaat Qritex bagi wajib pajak. Yang pertama, dengan otomatisasi, proses perpajakan menjadi lebih cepat dan efisien karena mengurangi kebutuhan pengurusan manual dan dokumen fisik. Hal ini juga mengurangi biaya administrasi dan meningkatkan kinerja pengelolaan pajak secara keseluruhan. Yang kedua, wajib pajak dapat memantau seluruh transaksi perpajakan secara real time melalui Tax Payer Ledger. Hal ini memungkinkan transparansi dan kontrol yang lebih baik atas kewajiban dan pembayaran pajak mereka secara real time. Yang ketiga, wajib pajak dapat mengakses layanan perpajakan kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi Qritex. Hal ini memungkinkan pelaporan, pembayaran, dan pemantauan pajak dilakukan secara fleksibel sesuai waktu dan lokasi wajib pajak. Dan yang terakhir, dengan fitur deposit pajak, wajib pajak dapat terhindar dari sanksi administrasi akibat keterlambatan pembayaran. Dengan saldo deposit yang mencukupi, wajib pajak bisa melakukan pembayaran pajak secara cepat tanpa harus membuat kode billing baru setiap kali membayar. Sistem ini juga memudahkan pemindah bukuan pembayaran dan mengurangi risiko denda akibat keterlambatan. Peran Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Peran pokok dari DJP yang pertama, perumusan kebijakan perpajakan. DJP bertugas merumuskan kebijakan di bidang perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini mencakup penyusunan regulasi, aturan teknis, dan strategi perpajakan yang menjadi dasar pelaksanaan pajak di Indonesia. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan perpajakan. Setelah kebijakan dirumuskan, DJP melaksanakan kebijakan tersebut dengan mengelola administrasi perpajakan, pengumpulan pajak, serta memastikan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum. Yang ketiga, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perpajakan.
DJP menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria teknis yang menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan perpajakan agar prosesnya berjalan konsisten, transparan, dan efisien. Yang keempat, bimbingan teknik dan supervisi. DJP memberikan bimbingan teknis dan supervisi kepada unit-unit pelaksana di lingkungan perpajakan, serta kepada wajib pajak untuk memastikan pelaksanaan kebijakan dan prosedur perpajakan berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan. Yang kelima, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. DJP melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan perpajakan serta menyusun laporan terkait kinerja dan penerimaan pajak sebagai bahan pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan. Yang keenam, administrasi internal. DJP menyelenggarakan administrasi internal yang mencakup pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perpajakan. Yang ketujuh, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Selain tugas utama, DJP juga melaksanakan fungsi tambahan yang diberikan oleh Menteri Keuangan, misalnya pengembangan sistem informasi perpajakan, kerjasama internasional, dan tugas-tugas strategis lainnya sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah. Selanjutnya, peran strategis dan misi. Yang pertama, meningkatkan kepatuhan pajak. DJP berfokus pada peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan yang berkualitas dan sistem perpajakan yang lebih mudah dan transparan. Dengan meningkatkan kepatuhan, DJP dapat mengoptimalkan penerimaan pajak yang merupakan sumber utama pendapatan negara, sekaligus menciptakan sistem perpajakan yang adil dan berkeadilan. Strategi ini juga melibatkan pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum yang berimbang untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajibannya. Yang kedua, mendukung pembangunan nasional. Penerimaan pajak yang optimal sangat penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional. DJP berperan dalam menyediakan sumber daya yang stabil dan berkelanjutan bagi pemerintah agar dapat menjalankan program-program pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, DJP juga merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan tetap menjaga keseimbangan fiskal dan keberlanjutan anggaran negara. Yang ketiga, pengembangan sistem digital. DJP mengembangkan sistem digital yang andal dan terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan perpajakan. Digitalisasi ini mencakup penerapan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan seperti sistem pelaporan online dan pembayaran pajak secara online, serta penggunaan data dan analitik untuk pengawasan dan pengelolaan pajak. Pengembangan sistem digital ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan wajib pajak dan pemerintah. Untuk kesimpulannya, pajak merupakan kewajiban masyarakat kepada negara yang berfungsi untuk membiayai pembangunan dan menjalankan pemerintahan. Selain sebagai sumber penerimaan negara, pajak juga digunakan untuk mengatur ekonomi, pemerataan pendapatan, dan menjaga stabilitas. Di Indonesia sendiri, pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Sistem self-assessment digunakan di mana wajib pajak menghitung dan melapor sendiri. Pemerintah menyediakan layanan DJP online untuk mempermudah, dan Direktorat Jenderal Pajak bertugas mengelola, mengawasi, serta menegakkan kepatuhan pajak.